Oke, balik lagi sama kita ya di sharing session kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang lagi hot ya, pendatang baru di dunia handphonean ini, yaitu Poco X3 NFC. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Mas ini, mungkin bisa perkenalan. Oke, biar makin deket. Oke, gitu. Oke, perkenalkan saya Fendi Firmansyah Pratama. Saya di sini sebagai trainer Xiaomi Ace Java. Ya, di sini nanti teman kita nanti akan sharing-sharing dan juga menjelaskan tentang tipe terbaru dari Poco X3 NFC. Oke. Stay tune ya. Ya, tonton aja. Kali kita gak ada iklan. Oke. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya, yaitu Poco X3 NFC. Oke. Ada embel-embel NFC-nya, jadi jangan penasaran, nanti kita akan bahas. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, Pocophone ya. Ya, Pocophone. Nah, Pocophone ini dia rilis dengan spesifikasi yang ngawur. Dengan harga yang ngawur juga. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Oke. Di harga segitu ya, 3 jutaan ya, Poco NFC ini dia sudah pakai chipset 732G. Benar, 732. Nah, mungkin buat teman-teman kan 732G ini kan belum pernah dipakai di handphone yang lain. Benar. Nah, mungkin bisa dijelaskan kelebihannya dari prosesor Snapdragon 732G ini. Oke, untuk firstly saya ingin menginfokan kalau di 732G ini adalah prosesor pertama yang muncul di tahun 2020 untuk dipakai di smartphone di Indonesia. Semua ya, global juga. Jadi 732G ini secara garis besar adalah prosesor 4G terkencang untuk saat ini. Ya, terkencang untuk saat ini ya. Untuk lini 4G. Kalau di 5G kita sebelumnya sudah ada di Poco F2 Pro, yakni 865. Itu yang prosesor terkencang di lini 5G. Kalau yang 4G kita juga sebagai pendobrak pasar, yakni 732G. Itu prosesor terkencang untuk saat ini untuk lini 4G. Dan untuk peningkatan banyak sekali yang akan kita upgrade dari seri sebelumnya. Kalau kita bahas di 720G yang sebelumnya sudah ada di pasaran, yakni dari performa secara AI gitu. Jadi nanti akan ada supporting yang namanya Game Turbo. Lah itu pasti teman-teman di sini kan kalau pakai Xiaomi atau Poco gitu kan pasti gamers banget nih. Ya, lah itu nanti akan sangat berguna. Game Turbo yang terbaru yang diluncurkan di Pocophone X3 NFC ini adalah Game Turbo 3.0 itu. Ya, itu yang akan banyak sekali mendukung teman-teman untuk mendapatkan pengoptimalan ketika teman-teman mau main game. Apalagi game-game sekarang kan yang lagi hit itu Genshin Impact. Habis itu PUBG yang ini Mobile. Apa? PUBG Mobile. Habis itu ini yang kemarin baru pendaftaran itu loh apa? League of Legends. Lah itu jos itu. Jadi teman-teman pasti kalau pakai handphone ini secara garis besar kalau pakainya akan auto win gitu. Oh gitu. Auto Pro. Ya, Auto Pro. Oke. Gitu. Jadi 732G adalah prosesor terkencang yang di lingkungan 4G ya, di lini 4G ya. Di lini 4G. Oke. Terus untuk performanya dibandingkan prosesor di handphone yang dengan harga yang sama 3 jutaan. Si Poco X3 NFC ini dengan 732G ini pasti lebih unggul kan ya? Pasti. Ya. Jadi kita itu punya tagline. Jadi semua seri-serinya Xiaomi itu kita honest price. Jadi kita memberikan harga yang sebenarnya tanpa embel-embel yang lain, tanpa harga promosi apa-apa. Jadi customer atau pelanggan, apalagi namanya Mi Fans dan juga Poco Fans, itu akan mendapatkan harga yang sangat kompetitif, sangat worth it dengan spesifikasi ya bisa dibilang good. Gitu. Jadi harga yang jujur. Ya, honest price. Nah, yang bikin greget lagi nih dari selain dari handphonenya, si Poco ini punya tagline yang ngeri kayaknya. Mungkin bisa dijelaskan tagline-nya? Ya, the real mid-range killer. Mid-range killer ya. The real mid-range killer. Jadi kenapa? Saya sedikit singgung ya. Jadi kenapa ada tagline seperti itu? Karena untuk seri mid-range saat ini, baik di brandnya kita Xiaomi sendiri ataupun di kompetitor gitu, tidak ada yang pernah pakai prosesor
yang tipe ini. Yang tadi saya sempat singgung di awal, ini adalah prosesor pertama yang launching di 2020. Itu yang pertama. Kemudian dari segi performanya lainnya, kita juga ada yang namanya liquid cool. Liquid cool. Ya, liquid Biasanya cooling gitu. dipakai di handphone high class. Dah, benar. Benar. Kalau seri sebelumnya kita pernah ada liquid cool yang seri pertama yang ada di Redmi Note 8 Pro sama Pocophone F1. Habis itu kita modifikasi lagi masuk ke liquid cool 1.0 yang ditanamkan di Pocophone X3 NFC ini, at least akan bisa meredam atau mereduksi suhu di handphonenya sampai 6 derajat Celcius. 6 derajat. Tanpa pakai bantuan kipas ya. Gak ada kipas-kipasan nanti. Banyak kan yang sebelah kan balapan kipas. Oh iya. Kenceng-kencengan kipas. Kenceng-kencengan kipas. Kalau kita teknologinya otomatis mutakhir ya. Gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin yang punya HP budget ya, HP yang harga pas-pasan tapi main Genshin Impact suka force close atau nge-lag ya, mungkin bisa coba pakai Poco X3 NFC ini. Benar sekali. Karena dia juga didukung dengan prosesor 732G yang terbaru dan juga HP-nya juga nggak bakal meriang. Benar. Karena kalau handphone panas pasti FPS-nya drop. Benar. Nah, secara otomatis pengoptimalan sistemnya akan turun ya. Gitu. Nah, dia juga langsung ada obatnya yaitu liquid cooling 1.0 plus. Plus. Ya, Ini ada plusnya. Oh, Oke. Karena yang plus itu yang enak biasanya. plus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain dari prosesornya yang 732G, si Poco ini dia ada berapa varian RAM? Kan biasanya kan banyak nih kan Xiaomi kan ada Xiaomi ini dengan varian ini sama RAM ini dengan internal ini. Nah, kalau si Poco ini gimana? Ada berapa varian? Ada dua. Ada dua ya? Ada dua. Jadi kita starting di harga 3,1 itu yang untuk first sales yakni untuk RAM 6 internal 64 ya. Kemudian untuk yang kakaknya itu RAM 8 internal 128, first sale-nya 3,5 3499. Tuh, RAM 8 3499. Bener. Ngeri nggak tuh? Udah brand lain minggir dulu. Unten seluruh. Oke. Dengan harga segitu ya, dengan prosesor seperti itu, oh ya, itu di dua varian RAM internal itu untuk prosesor dan lain-lainnya sama. Semuanya sama. 664 732G liquid cool to 10 plus. Ya, 10 plus. 664 3.100.000. Mulai 3.100.000. 3.100.000 untuk first sale-nya. Ya. Oke, Gitu. Jadi ada potongan 100.000 ya kalau untuk penjualan yang normal. Nanti setelah penjualan perdana itu nanti kita akan ada up 100. Jadi intinya ini promonya kalau first sale pasti kan Xiaomi kan tradisinya gitu kan. Ada potongan harga untuk penjualan perdana. Gitu 100.000. Oke. Gitu sih. Periang, Pak. Periang, Bos. Oke. Prosesor sudah, RAM sudah, liquid cool tadi sudah disinggung juga. Nah, otomatis kan kita kalau nge-game itu kan baterai ya. Oke, baterai. Kita masuk ke baterai, pasti seorang gamer itu nggak bakalan lepas dari yang namanya baterai selain prosesor dan juga baterai pastinya. Oke. Nah, si Poco ini dengan spek yang segitu gaharnya, yang segitu ngerinya, nah gimana nih dari baterainya? Oke, kalau dari baterainya sendiri kita tanamkan ini yang firstly ya, ini ada di range mid range yang ada di kita itu biasanya kita kan 5.000-an, tapi ini di up sedikit jadi 5.160 mAh. Gitu. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir, kita juga ada dukungan fast charging hingga 33 watt. Kalau 5.160 mAh plus 33 watt. Benar, 33 watt. Ya. Jadi kalau secara pengecasan daily-nya itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Itu sudah full 100%. Karena gini ya, kalau teman-teman pasti di sini apalagi yang gamers gitu kan nggak mungkin kan suka walaupun HP-nya powerful tapi baterainya cepat habis nggak suka gitu. Kalau HP-nya powerful tapi ngecasnya lama juga nggak suka. Nah itu menjawab semua kegundahan dari teman-teman gamers. Jadi HP-nya ini bisa dipakai untuk game dalam waktu durasi 10 jam. 10 jam non-stop. Tanpa cas. Tanpa cas. 10 jam tanpa cas. Non-stop. Panas mata itu. Gitu. Tapi yang ngecasnya cuma 1 jam lebih sedikit itu sudah full 100%. Oke, 1 jam lebih sedikit itu waktu yang sangat singkat untuk ngecas bagi seorang gamer. Iya. Oke, karena mainnya dia lebih lama daripada ngecasnya, Mas. Bener. Oke, seperti itu. Baterai sudah. Oke, prosesor sudah. Ini yang lebih
disukai oleh para gamers, yaitu suatu yang smooth ya, suatu yang kalau ditekan itu licin gitu kan. Gitu kan. Apalagi game-game para pemain game FPS ya. Ya. Kalau nggak smooth, nggak licin kan nggak enak. Oke. Dia udah ngejos nih ya, tapi dia nggak licin, nggak masuk mainnya gitu kan. Oke, nah si Poco ini dengan harga 3 jutaan ya udah ditemenin dengan prosesor yang baru dan juga super gaha dan beberapa fitur lainnya. Nah, itu untuk refresh rate atau layarnya itu dia kayaknya pakai 120 Hz ya. Benar sekali. Saya bantu singgung ya. Kalau untuk yang refresh rate-nya kita menyediakan atau menyodorkan 120 Hz gitu. Jadi untuk harga mid range ini adalah pertama kali di Indonesia ya, 120 Hz. Tetapi kita juga menambahkan lagi 240 Hz touch sampling rate. Apa itu? Ini adalah fitur baru ya. Jadi ini adalah pertama kali kalau teman-teman lihat secara global seri mid-range pakai yang 240 Hz touch sampling rate. Kalau secara definisi teknisnya touch sampling rate itu akan berpengaruh ke responsivitas dari layar ketika teman-teman menyentuh. Ya. Jadi secara at least kalau teman-teman kan nggak mungkin toh suka nge-game yang delay. Ya. Lah gitu. Sekarang nge-touch berapa per second ya sebagai itu baru ke nembak atau nge-kill gitu kan, kan nggak enak. Jadi ini responsitivitasnya juga ditambah, selain tadi dari refresh rate-nya juga powerful banget. Jadi istilahnya sudah smooth banget 120 Hz gitu. Jadi untuk pergerakan movement-nya itu udah smooth. Jadi dia pakai 120 Hz tadi. Benar. Ya. Untuk touch capacity-nya tadi 240 Hz. 240. Jadi mungkin teman-teman kalau main game FPS ya, lawannya belum nembak, kamu sudah nembak sendiri. Gitu benar. Oke, jadi udah licin, sensitif. Berapi bos. Kebablasan nanti. Oke, jadi overall dari sini aja si Poco ini memang bener-bener seorang pembunuh ya. Ya. Pembunuh lawannya di mid range. Benar. Mungkin di high di range yang lebih tinggi pun dia juga bisa menang katakanlah. Benar. Untuk harga di atas 4 juta itu overall masih ya? Iya, masih lebih worth it-an Poco. Ya, lebih worth it ya. Jadi dari baterai kebanyakan rata pun 5.000. Benar. Ada yang baterainya sampai 7.000 pun ya, sebadak itu baterai, tapi dari spek juga dibandingkan ya beda gitu kan. Berat badannya karena banyak keberatan baterai gitu kan. Tapi kalau si Poco ini emang worth it. Killer ya. Killer memang. The real mid-range killer. Oke. Sudah kita lihat keworthitan si Poco X3 NFC ini. Nah, dari tadi kan kita nyebut namanya ada embel-embel NFC ini. Ya. Nah, sebelumnya kan di seri-seri Redmi ya terutama ya, tapi yang Pro itu ada NFC-nya. Ya. Oke, di X3 ini juga ada NFC-nya. Mungkin ada suatu NFC yang lebih wow gitu mungkin dibanding NFC yang lain yang dipakai di Poco ini. Sebenarnya kalau secara garis besar sama, penggunaannya sama. Tapi kenapa kok di seri Poco X3 ini langsung disematkan NFC gitu kan? Kan bertanya-tanya, loh kenapa kok ada tulisan NFC-nya? Apa yang membedakan dari NFC yang lain? Sebenarnya kalau secara overall sama, tapi kalau secara smartphone global, ini kan ada beberapa memang seri yang di global ada, tapi tidak masuk Indonesia. Ya, sebenarnya itu dulu pernah ada. Jadi sebelum Poco X3 NFC ini ada Poco X3. Ya, itu habis itu yang X3-nya ini tidak ada NFC-nya. Kemudian diluncurkan lagi Poco X3 NFC. Nah, ini yang masuk ke pasar-pasar Asia Tenggara khususnya. Gitu. Makanya kayak di Singapura, kayak di Malaysia, di Indonesia juga itu kita masuknya Poco X3 NFC. Dan di negara-negara tersebut juga sama kayak di sini. Jadi sangat digemari sekali gitu. Iya. Ya, okelah, ya mungkin gitu-gitu aja ya. Iya. Ya, buat cut duit gitu. Bener. Gampang aja cek etol gitu ya. Iya, saya kira kan itu kan HP gamers ya. Ada NFC-nya. Ya, mungkin kali aja di temen punya cash top up cash top up game ya, top up mungkin poin game gitu, kita tapkan HP-nya ke HP kita, ya, siapa tahu pindah ke kita gitu. Kan enak. Oke. Selain NFC-nya ini, kita kembali ke layar gitu ya. Okay. Kita kembali ke layar lagi. Kan kalau gamers itu kan pasti ke layar.
Enggak. Selain ke prosesor juga ke layar, Mm. selain juga ke baterai juga pasti ke layar juga. Benar. Nah itu selebar apa handphone? Nah, ini kalau layarnya kita dimensinya 6,67 inci dengan panel IPS gitu ya. Tapi tidak usah khawatir karena kita punya teknologi yang terbaru, yakni untuk di bagian layarnya kita namanya dot display. Dot display. Ya, biasanya kan orang-orang terganggu kan kalau sama kamera di depan gitu kan biasa menghalangi kita Ya, untuk main betul. game, biasanya seperti itu. Nah, kita modelnya kita pakai yang namanya dot display. Jadi lebih ke lingkaran saja dan tidak terlalu mengganggu gitu. Habis itu kalau untuk di bagian layarnya, kalau layarnya udah besar gitu kan, kita juga sematkan namanya HDR10 gitu. HDR10. Jadi untuk kerapatan pixelnya, kemudian dari warna yang keluar di handphone tersebut itu akan maksimal pastinya gitu. Jadi ini sih ada beberapa case-case. Biasanya kan HP Xiaomi atau HP Redmi atau HP Poco itu hanya ditujukan untuk gamer. Tapi kan ada customer lain yang biasanya, oh saya suka game tapi saya juga suka sosial media gitu. Nah ini menjawab semua kebutuhan gitu. Biasanya kalau seumpamanya HDR10 ini akan sangat mendukung ketika kita mau lihat video gitu. Jadi warnanya akan kontrasnya tinggi, saturasinya tinggi gitu. Habis itu warnanya yang akan muncul akan sesuai dengan kenyataannya gitu. Foto juga termasuk ya. Bener sekali. Oh, jadi buat teman-teman stalker cocok juga dipakai Poco X3 NFC. Benar. Karena dia layarnya juga sudah punya teknologi SDR10. XDR10 namanya. Ya, oke, SDR10. HDR10 gitulah ya. Hmm. Ya, itu akan memaksimalkan atau lebih warnanya lebih ditonjolkan ya, lebih vivid ya istilahnya. Lebih vivid, saturasinya lebih tinggi, kontrasnya lebih tinggi. Oke, jadi buat teman-teman stalker lebih menikmati untuk stalker. Jadi nggak usah beli HP flagship, beli Poco aja. Sudah rasa fleksib. Sudah rasa fleksib. Oke. Oke. Sudah lengkap sekali, tapi kurang lengkap kalau kita cuma bahas di sektor spesifikasi aja. Yang kita tunggu-tunggu adalah kamera. Ya. Oke. Banyak kan handphone gamer termasuk yang sebelah yang banyak lampu-lampunya itu kan. Kameranya kan gitu-gitu aja. Ya kan? Ya lampu-lampunya kan banyak di belakangnya. Iya. Tapi kameranya udah kita coba aja gitu-gitu aja. Nah, si Poco ini kalau nggak salah dibekali dengan 4 kamera belakang. Benar, kuat kamera. 64 ya. Benar. Nah, mungkin dari 64 dan kawan-kawannya tadi itu bisa dijelaskan untuk kelebihannya. Oke. Kalau untuk dari segi segmentasi kamera, nanti kita masuknya hampir ke flagship. Karena kenapa? Dari 4 kamera ini, kamera utamanya udah besar 64 megapiksel benar. Kemudian untuk dukungan lensa kedua yakni ultra wide, biasanya standarnya kita itu hanya 8 megapiksel. Tapi kalau di Poco X3 NFC ini sudah 13 megapiksel. Ya. Jadi otomatis gambarnya akan jauh lebih terlihat jelas gitu. Karena memang secara teknis semakin besar megapiksel sebuah kamera atau sebuah lensa akan semakin detail kan seperti itu. Kemudian tuh dukungan lensa selanjutnya itu kan sekarang masih suka orang-orang mau foto makro. Ya, itu masih Ini ada kita 2 megapiksel. Ya. Kemudian untuk ya depth sensor ini kan juga masih banyak lah di teman-teman itu yang suka foto bokeh gitu. Kita juga akan ada dukungan hardware-nya gitu. Jadi semua yang Anda butuhkan itu kalau teman-teman lihat YouTube-nya di Xiaomi Indonesia, Mr. Alvin bilang what you need we can do gitu. Jadi kita memberikan semua yang kalian butuhkan. Oke. Gitu. Jadi pihak Xiaomi ini sebenarnya dia tuh murah baik gitu ya. Kita ngomong apa dikasih gitu. Ya. Jadi kan aspirasi rakyat. Menerima aspirasi rakyat. Iya, benar. Oke, menerima aspirasi rakyat. Iya, gitu. Jadi apapun yang teman-teman butuhkan kita memberikan gitu. Karena memang secara visi dan misinya kita akan memberikan sebuah pelayanan yang tinggi, apalagi yang kita namakan di sini kan Mi Fans dan juga Poco Fans. Jadi kita tidak akan mengecewakan para penggemar atau para garis kerasnya kita gitu. Jadi kan kebanyakan dari Mi Fans dan Poco Fans itu sudah mengikuti Xiaomi atau Poco itu dari pertama rilis. Oke, kalau saya balik lagi flashback ke pertama kali kita Poco yang keluar adalah Poco F1. Itu kan hancur-hancuran. Hancur sekali. Hancur-hancuran jadi lawan semua brand. Ya, gitu. Jadi dari Poco F1 itu juga sudah menggemparkan pasar gitu. Kemudian dari Poco F2 Pro yang kedua itu nunggu waktu 1 tahun, tapi pasarnya lebih ke flagship. Kalau ya Poco F2 Pro itu adalah 865 termurah
untuk saat Iya, ini. benar, 865 Snapdragon 865 termurah. Kemudian karena seri mid range-nya itu adalah seri-seri yang banyak sekali dibeli oleh masyarakat Indonesia, kita hajar lagi di situ. Karena seri mid range ini adalah suatu drill of war ya. Jadi perang yang sesungguhnya di seri mid range itu. Iya. Bukan di low end, bukan di high end, tapi di mid range. Mid range. Nah, lalu datanglah kartu as yaitu Poco X3 NFC. Benar. Sekarang datang ngericu anjir. Jadi kalau yang habis beli produksi brand, sabar dulu ya, ngumpulin uang dulu buat beli Poco. 22 Oktober 22 Oktober itu per sale atau penjualan perdana. Pertama kita ada di Shopee, di mi.com dan juga di Autores Mi Store ya, untuk tiga tempat itu. Kemudian kita akan masuk ke Erafone dan juga Mi Shop yang ada di kotanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh kotanya sudah ada Mi Shopnya, bisa setelah itu bisa pembelian di tokonya tersebut. Oke. Dan kamera kan sudah kamera belakang ya. Untuk kamera depan nih. Oh. Nah, kan nggak jarang juga nih seorang gamers pengen selfie juga kan. Oke. Nah, mungkin dari kamera depan ini ada yang spesial nggak? Kamera depannya itu kalau dari seri sebelumnya, jadi kan kita sebenarnya kakak adik sama Redmi Note 9 Pro gitu kan. Kamera depan Redmi Note 9 Pro itu cuma 16 megapiksel. Ini ditambah ya. Jadi overall semuanya spesifikasi ditambah jadi 20 megapiksel. 20 megapiksel. Oke. Jadi istilahnya gini, kan seperti yang saya singgung tadi, all you want, all you need, you can do gitu kan. Jadi apa yang dibutuhkan nggak hanya secara game saja, tapi secara kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia ya. Itu dari segi spesifikasi, dari segi kamera. Mungkin kalau yang penggunanya suka selfie gitu kan banyak cewek-cewek yang suka game tapi juga mau update di sosial media. Lah kita memberikan itu 20 megapiksel kamera depan. 20 megapiksel. Oke. Apa tadi slogannya dari tadi kan Poco. Ya. Oke, the real mid range killer. The mid range killer ya, seorang pembunuh di kelas mid range. Benar. Nah, dari si Bapak Alvin tadi tadi? Apa all you need we can do. All you need we can do. Jadi intinya si Poco ini seorang pembunuh ya, tapi dia masih mendengarkan aspirasi rakyat. Itu. Oke, jadi buat teman-teman di Probolinggo dan sekitarnya jangan lupa langsung mampir aja ke Mi Shop Probolinggo di Jalan Dr. Sutomo nomor 175 ya, Kota Probolinggo. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan barang-barang original atau produk-produk original dari Xiaomi. Ya. Dan beberapa stories lainnya yaitu ekosistem Xiaomi. Oke. Jadi ini saya sedikit menambahkan, kalau seumpamanya teman-teman pernah mau beli Xiaomi itu dibilang nggak bergaransi. Nah, no doubt ya. Jadi kalau di Xiaomi semuanya bergaransi hingga 24 bulan. Jadi semuanya itu kita berikan pelayanan after sales-nya juga bagus gitu ya. Jadi teman-teman kalau beli Xiaomi dan dibilang Xiaomi nggak ada garansinya itu no doubt. Oke, tidak mungkin. Yes. Ya mungkin kalau nggak ada garansinya. Ya karena Xiaomi sekarang berbeda dengan yang dulu. Iya, benar. Jadi Xiaomi sekarang sudah punya garansi resmi dan sudah punya service center resmi di Indonesia. Benar sekali. Dan si Xiaomi ini juga sekarang nggak main goib-goiban, ya kan? Nah, jadi buat teman-teman Probolinggo dan sekitarnya ya jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh, langsung aja ke Mi Shop Probolinggo di Jalan Dr. Sutomo nomor 175 Kota Probolinggo dan bisa follow Instagram Mi Shop yaitu mi_shop_Probolinggo. Nah di situ teman-teman juga akan mendapatkan update terbaru dari produk-produk Xiaomi yang dijamin keren. Oke, mungkin sudah sampai di sini aja ya karena kita sudah meriang ya melihat spesifikasi si Poco X3 NFC ini dengan harga yang 3 jutaan tadi ya. Sumpah meriang, Bos. Oke. Aku meriang. Aku meriang. Mungkin hashtag aku meriang. Mungkin si Poco ini bisa, kalau dia bisa ngomong ya, dari brand-brand lain ngelihat si Poco ini dan responnya si Poco ini, dia akan bilang iri bilang bos. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa follow Instagram kami di @asian_seluler. Di situ juga akan bakal ada update terbaru dari produk-produk kita. Nah, see you next video. Dan terima kasih. Dadah. Dadah. Audio Jungle.